It's only me. Oh bukan. Bukan tapi. Nggak ada Itu hubungan Caleb J. marga Nggak ada hubungannya kita. sama Caleb. Jauh. Oh, lagi syuting. Syuting, Pak. Ini syuting. Jadi hati-hati kawan Prima kalau ada Waspada. ya, transfer ke rekening pribadi mengatasnamakan bea cukai itu salah. Hoax. Hoax. Priu Podcast, Priu Podcast, Priu Podcast. Baik, Bea Cukai Tanjung Priok. Balik lagi di Priuk Podcast. By Bea Cukai Priuk bersama saya Pegawai Magang 1 Permana dan Pegawai magang 2, Bagus J. It's only me. Oh bukan. Bukan tapi. Nggak ada Itu hubungan Caleb J. marga Nggak ada hubungannya kita. sama Caleb. Jauh. Oh, Bagus dan Jauh. Caleb Bagus J aja. tidak sekeluarga. Tidak. Hari ini Mas Bagus J kita mau bahas apa nih? Oke, Bagus J, kita mau bahas impor, seputar impor. Seputar impor. Seputar impor. Ini kalau orang awam belum tentu tahu impor apa nih. Betul. Kasih dulu teasernya kali. Impor Oke tuh nih. pengertiannya apa? Pengertian impor ya. Iya. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke ke daerah daerah pabean. Loh. Memasukkan barang ke daerah pabean. pabean, Pak. Ini kayaknya bukan daerah pabean. Ini Kok ada studio, yang Pak. masuk? Ini studio, Pak. Tapi Kenapa tadi Bapak lihat tiba-tiba ada yang masuk frame ada di yang studio? masuk. Kita panggil aja kali. Tadi siapa? Coba ada yang enggak ya? Kita panggil dulu. Penasaran. Pak, Coba Bapak sini dulu. Coba sini Nama dulu. Bapak siapa? Kesini mau ngapain? Tiba-tiba masuk frame ini. Lagi syuting. syuting, Pak. Ini syuting. Bapak siapa? Namanya siapa? Ini dokumen PIB saya udah dapat nopen. Oh, udah nopen, Nopen, ya. Selanjutnya gimana ya Pak? Pas banget. Pas banget. sama Kalau Bapak mau tahu bahasan proses, kita hari ini. kita mau ngejelasin alur impor. Bapak kalau mau tahu, silakan duduk aja. Silakan duduk, dengerin podcast kita. Iya. Podcast Bea Cukai Priuk, Pak. Masya Oke? Oke, silakan Pak. Nah, lanjut nih. Nah, Sambil Bapaknya dengerin. Iya. Berasa daerah pabean kita. Makanya nih, main nyelenong. Tiba-tiba aja. masuk barang. Tiba-tiba masuk. Kagak ada yang jaga apa nih Iya, studio? Makanya. Sesuai permintaan Bapaknya. Dia tadi Pas banget nih. nyari alamat palsu, nggak tahu alur impor. Nggak Kita tahu alur jelasin impor, dulu Bang. bagaimana. Iya, kita jelasin nih. Pas banget nih. Dari tadi impor udah ya. Kita ulang lagi aja. Pengertian impor udah. Pengertian impor. Awalnya impor itu kan pasti dari kapal berangkat ya, dari luar negeri. Dari luar negeri. Namanya juga impor. Namanya juga impor. Kalau dari dalam sini namanya ekspor. Ya, Iya. betul. Nah, kapal berangkat dari sono luar negeri, tibalah di wilayah Indonesia. Yang tadi dibilang daerah pabean. Daerah pabean. Oh, jadi daerah pabean itu kalau gampangnya Bahasa wilayah awamnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ya. Iya, biar gampang nih. Oh, wilayah Indonesia daerah pabean. Nah, di Sandar situ, lah. Sandar. Nih, cek. Tibalah sandar di pelabuhan. Nah, itu start perhitungan waktu impor tuh dari situ. Waktu impor. Nah, berarti ini saya pernah denger nih istilah nih. Istilah apa? Jangan ngada-ngadain. Enggak nih, saya nggak ngada-ngada ini. Baca saya. Baca ya, Baca riset. Ini, riset ini. Iya. Pernah denger istilah dwelling time? Oh, itu beberapa tahun yang lalu sempat rame tuh. Iya. Ya kan, Sempet dwelling rame time tuh. Tanjung Priuk. Waduh. Dulu Pak Presiden bilang harus mempercepat dwelling time. Iya benar. Apa sih sebenarnya, Bang? Nah, ini dwelling time ini orang-orang banyak yang mungkin belum begitu paham ya. Mm-mm. Dwelling time itu bisa dibagi jadi 3 sebenarnya. 3. Ada 3 proses. Oke, apa dwelling tuh? time. Jadi ada namanya pre-clearance, 1, ada customs clearance, 2, sama ada post clearance. 3. Jadi ada 3. Ada 3 tuh ya. Pre-clearance yang tadi tuh kalau di alur impor, dari kapalnya tiba di pelabuhan, Oke. sampai itu barang dari atas kapal dibongkar Dibongkar di terus. tempat penimbunan sementara. Oh, habis TPS kapal, namanya. bongkar, timbun. Iya, kapal, sandar, bongkar, timbun. Timbun. Di TPS. TPS. Apa TPS? Tempat nyoblos. Oh, bukan. itu tempat pemungutan suara. Pemungutan suara bukan. Mohon maaf. Kalau di Bea Mohon maaf, Cukai Bang TPS Prima. itu tempat penimbunan sementara. Sementara. Iya, bukan dipakai nyoblos tapi dipakai nimbun kontainer. Kontainer. Jadi di TPS ditimbun Mm-mm. sambil menunggu waktu pengurusan dokumen impornya, pemberitahuan impor barang. Yang tadi dibawa bapak-bapak tadi. Oh, yang tadi tuh si Bapak kan udah dapat Si Bapak nopen. udah dapat Nomor nopen. pendaftaran PIB. Nah, dari situlah mulai proses baru namanya customs clearance. Oke, berarti tadi itu yang barang ditimbun tuh pre ya berarti ya? Itu masih pre. Masih pre ya. Sampai dapat nomor pendaftaran PIB, barulah mulai customs clearance. Customs clearance. Iya. Ntar Disinilah waktunya Bea Cukai. Ntar dulu Bang. Iya. PIB apaan?
Pemberitahuan impor barang. Pemberitahuan impor barang. Iya, Oke. itu dokumen impor Dokumen impor tuh ya. online. Oh, ngajuinnya online. Disubmitnya online. Oke. Pemberitahuan impor barang, dapat nopen, barulah ketika dapat nopen nanti dia akan mendapat respon penjaluran. Oh, berarti si Bapak ini setelah dapat nopen tadi Dapat penjaluran. penjaluran. Iya. Tapi jangan sampai jalur dulu nih. Ada yang harus dipenuhin dulu sebelum impor. Apa tuh? Penting nih. Penting. Jadi prinsipnya tidak semua barang itu, prinsipnya semua barang itu boleh diimpor kecuali yang dilarang atau dibatasi. Berarti saya pernah dengar istilah lartas. Lartas bener. Larangan Lartas. dan pembatasan. Larangan dan pembatasan. Nah, jadi sebelum impor, importir atau PPJK, broker, itu harus cek dulu nih barangnya kena lartas atau enggak. Ceknya di mana? Ceknya di INSW, INSW. www.insw.go.id/INTR. Oke. Jadi lihat dulu nih, oh ternyata ini butuh dokumen perizinan dari Kementerian Perdagangan misalnya. Oh, berarti ini izinnya Harus bukan dipenuhin dulu. sama kita ya? Bukan. Bea Cukai nggak ngasih izin. Oh, bukan Bea Cukai yang Bukan. ngeluarin izinnya ya? Itu dikeluarkan oleh instansi penerbit lartasnya. Oke, berarti kita hanya dititipin ya Kita istilahnya dititipin ya. doang, iya, Istilahnya benar. dititipin ya. Nah, setelah itu lartas, Lartas tadi nih harus dipenuhin. Dipenuhi. Udah dipenuhin, Oh. oke. Barulah dapat respon billing namanya. respon billing. Oke, lartas, respon billing. Respon billing. Billing isinya apa aja? Nah, itulah pungutan negara yang tadi. Pungutan negara, bea masuk, pajak dalam rangka impor. Nah, itu semuanya resmi pakai billing. Oke, kalau diimpor bea masuk ya Kalau berarti diimpor ya. bea masuk. Bea masuk, pungutan negara. Respon billing juga itu resmi ke rekening kas negara. Kas negara. Betul. Jadi hati-hati kawan prima kalau ada Waspada. waspada ya, Iya. transfer ke rekening pribadi mengatasnamakan bea cukai itu salah, Hoax. hoax. Jadi sudah dipastikan kalau bayar itu pasti ke rekening kas negara resmi Resmi langsung masuk ke negara. Untuk negara. untuk negara, Ah, untuk kita juga semuanya. betul. Barulah masuk ke yang tadi PIB. PIB. Ya, kita agak-agak alurnya maju mundur dikit ya, Ah. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Nanti kita review di akhir. Nanti kita review. Kita review Oke, PIB habis itu dapat penjaluran. Oke. Gitu. PIB Nomor terus pendaftaran, terus penjaluran. penjaluran. Setelah bayar billing. Setelah bayar billing. Setelah bayar billingnya. Setelah bayar tagihan ya tadi Iya. ya. Oke. Kalau ada, Kalau ada. Iya. Oke, siap. barulah tuh diproses. Prosesnya jalur itu ada macam-macam. Ada berapa? Nih penting nih buat bapaknya nih. Penting nih. Jadi nggak Tadi nih. semua nggak semua barang kontainer itu diperiksa fisik yang datang. Oh. Macam-macam tergantung jalur. Tergantung jalurnya nih berarti nih Iya. ya. Tergantung Makanya kita mau jalurnya. jelasin dulu nih jalurnya. Jalurnya ada 3. 1, Merah, merah. 2, ada jalur kuning, kuning. 3, ada jalur hijau. jalur hijau. Iya. Bedanya apa? Bedanya, Merah dulu deh. yang pertama merah. Merah ya. Merah itu pasti dilakukan periksa fisik Pasti dilakukan periksa fisik. dan pemeriksaan atau penelitian dokumen Dokumen. sebelum barangnya keluar dari pelabuhan. Sebelum mendapatkan surat cinta dari Bea Cukai yang bernama SPPB. SPPB. Artinya Surat persetujuan pengeluaran pengeluaran barang. barang. SPPB. SPPB. Nah, jadi kalau merah itu periksa fisik dulu, penelitian dokumen dulu, baru dapat SPPB. Semua clear? Semua clear, SPPB. barang keluar. 2, Yang kedua, jalur kuning. jalur kuning. Jalur kuning itu nggak ada periksa fisik. Oh, nggak ada periksa fisik Nggak dulu ada. ya? Nggak ada. Tapi ada penelitian dokumen Oke. yang dilakukan sebelum barangnya keluar. Dilakukan sebelum barangnya keluar. Sebelum barang keluar. Jadi diteliti dulu dokumennya. Hmm. Kalau udah oke, clear, baru dapat SPPB. SPPB, barang keluar. Barang bisa keluar bisa dipakai. dari pelabuhan. Oke. Yang ketiga, Yang ketiga nih. baru hijau nih, lancar. Nah, hijau nih kayak jaya. kalau lampu merah hijau nih jalan Iya, terus lampu nih. merah berhenti, kuning udah Pelan-pelan hati-hati. pelan-pelan. Ah, Hijau gas, Gas. gas, gas. Apa sih emang hijau ini? Hijau itu jadi nggak ada periksa fisik, Gak ada periksa fisik. Oke. tetap ada penelitian dokumen, Oke. tapi dilakukan setelah respon SPPB. Oh, berarti setelah barangnya keluar dong? Setelah barangnya keluar, baru dokumennya diteliti. Oh, berarti bukan nggak ada pengawasan dong? Bukan yang nggak ada pengawasan, tetap ada.
Cuma itu bagian dari mitigasi resiko kita. Baik. Supaya ya kalau semua barang diperiksa fisik, Waduh, kurang Pak dwelling SDM, time bisa dwelling 3 tahun time. 5 bulan. Oh, nggak jalan ekonomi nih. Nggak jalan perekonomian nasional. Iya. Makanya mitigasi risiko ada 3 jalur. Oke, nah habis penjaluran merah, kuning atau hijau SPPB. SPPB. Barang keluar Barang keluar, sampai ke gudang importir. udah tuh, Udah. clear semuanya. Semua clear. Itulah yang dinamakan alur impor. Nah, yang tadi Mm-mm. dari respon SPPB Mm-mm. sampai itu kontainer keluar dari pelabuhan, Iya. itulah yang namanya post clearance. Post clearance berarti post clearance tuh cut-nya di itu ya setelah SPPB ya. Setelah SPPB itu disebutnya post Post clearance. clearance. Sampai keluar. Nah, gitu. Berarti tadi ada 3 fase. Ada 3 fase dwelling Dwelling time, time. dan juga di alur impor. Ya, dan di alur impor. Gimana Bapak? Belajar bea cukai itu mudah bukan? Nah, Makasih mantap banyak. sih. Udah jelas ya? Udah jelas ya Pak ya? Udah jelas ya? Jelas Pak. Mantap. Apa kita sekarang review dulu kisi-kisi nih? Review lah biar Kisi-kisi dulu ya. Kita kasih kisi-kisi. biar lebih makin jelas lagi nih. Biar paham. Biar Jadi paham. kalau ada ujian bisa kejawab ya. Mau soalnya pilihan ganda, esai semua Esai kejawab semuanya semua. bisa kejawab. Pertama, dwelling time dulu. Ya, Ada 3 fase. ada 3 fase. Ada pre-clearance, Pre-clearance, customs clearance, customs dan clearance, post-clearance. dan post-clearance. Ada 3. Ada 3. Pre-clearance itu Pre-clearance itu diawali dari kapal sandar, sandar, Lego tiba Jangkar. di pelabuhan Lego Jangkar, sampai dengan mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan impor barang atau PIB. PIB. Sampai situ. Sampai situ. Setelah mendapatkan nomor pendaftaran, Mm-mm. mulailah customs clearance. Fase yang kedua, Fase yang kedua. customs clearance. Jadi sejak nomor pendaftaran PIB sampai dengan respon surat persetujuan pengeluaran barang. Atau SPPB. SPPB. Fase 3, Post clearance. post clearance. Ini bukan Marvel Universe ya. Fase ini fase impor dwelling Fase time ya. impor dwelling time. Jadi yang ketiga itu dari respon SPPB sampai barangnya barangnya keluar ke- dari pelabuhan. Sampai ke gudang importir. Sampai keluar pelabuhan aja. Oh, keluar pelabuhan aja nih. Oke, harus digarisbawahi nih Harus ya. digarisbawahi Harus sampai keluar sampai pelabuhan. keluar pelabuhan. Itulah yang dimaksud atau dinamakan dwelling time. Dwelling Jadi time. orang-orang ngomong dwelling time sekarang udah tahu dari mana aja hitungannya. Dan bapaknya tadi juga udah paham. Bapaknya juga tahu sekalian. Sekalian impornya mau diapain nih Iya. dokumennya. Jadi dari Nopen Bapak apa tadi? Respon penjaluran ya Pak ya? Iya. Bapak cek lagi dapat jalur apa iya, nanti. cek lagi. Jangan tiba-tiba nyelonong masuk nih. Iya. Nah sekarang kita review kisi-kisi yang kedua. Apa? Alur. Alur impornya. Oke. Pertama kapal tiba di Indonesia. Kapal tiba Lego di Indonesia. Jangkar. Lego Jangkar. Habis itu Bongkar. dibongkar. Dan Timbun di tempat TPS. penimbunan sementara. Tempat penimbunan TPS. sementara. Dari TPS, jangan lupa semua barang impor harus dicek dulu lartasnya. Oh iya, betul. Harus Lartasnya. dipenuhin dulu lartasnya, terus baru bisa dapat respon billing. Respon billing. Kalau memang Kalau kena ada tagihan tagihannya, negara. pungutannya, yaitu Bea bea masuk, PPN impor, sama PPH impor, PPNBM impor. ya, itu disebutnya PDRI ya, PDRI. pajak dalam rangka impor. Jadi udah tuh, bongkar, timbun, lartas, Lartas kelar, clear, bayar billing, bayar billing, dan Respon nomor pendaftaran PIB. pendaftaran PIB, habis Selanjutnya itu dapat respon penjaluran. penjaluran. Jalur merah, kuning, dan Hijau. Setelah penjaluran, baru surat cinta dari Bea Cukai. Apa namanya? Barang clear, SPPB. PB. Surat persetujuan pengeluaran barang. barang. Setelah itu, barang keluar dari pelabuhan sampai ke gudang, Gudang impor. importir. Clear. Silakan dipakai barangnya kalau sudah clear semua. Iya. Itu tadi kisi-kisi kita, 2 materi kita hari Dua ini materi, sudah lumayan berbobot. Dwelling time sama alur kepabeanan di bidang impor. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan podcast Iya. dan juga untuk Bapak yang tadi masuk frame. Kita akhiri kegiatan hari ini di podcast Bea Cukai Priuk. Terbalik Oh, dong. kembali. Kita Makanya akhiri. itu fungsinya ada 2 pegawai Iya. magang supaya bisa ngingetin. Iya. Jadi adanya di podcast Saya aja nih closing Iya, nih, udah oke? jadi. Jadi terima kasih udah menyaksikan materi hari ini. Kita Di Priuk Podcast. Priuk Podcast Iya. ya. Di Priuk Podcast By Bea Cukai Priuk. Bersama saya pegawai magang 1. dan pegawai magang 2 Sampai jumpa di episode selanjutnya. bye-bye.
Podcast. Priuk Podcast. Priuk Podcast. Baik Bea Cukai Tanjung Priok.